Halo semuanya, saya Lutfa Srinada. Pada kali ini akan menjelaskan tentang kegiatan magang di SCIC, yaitu identifikasi awal sirkular ekonomi di ITB. Nah, lalu kegiatan pertama itu wawancara dengan Direktur Sarpras ITB, yaitu dan diperoleh hasil kalau misalnya sivitas akademi belum memilah sampah. Walaupun di ITB sudah memiliki banyak tempat sampah yang terpilih itu organik sama anorganik, tetapi masih banyak sampah yang terlihat masih tercampur antara anorganik dan organik. Kemudian kedua itu hanya ada satu titik pengumpulan untuk seluruh gedung. Ketiga, tidak ada jadwal tertentu untuk jenis sampah tertentu, sehingga jenis sampah yang berbeda tetap diambil pada kendaraan yang sama di jadwal yang sama. Keempat, itu sampah organik diolah menjadi kompos dan black soldier. Namun, uh, selain itu, anorganik diolah menjadi insinerator, namun alatnya rusak. Dan terakhir itu masih banyak residu yang berakhir di TPA karena masih kurangnya pengolahan di TPST ITB. Kemudian yang kedua itu ada wawancara dengan petugas pengolahan sampah, di mana ditemukan kalau misalnya frekuensi pembuangan itu 2 kali sehari pada pukul 9 pagi dan 3 sore. Dan sampah yang ada di gedung-gedung ITB itu diambil menggunakan 4 mobil. Ketiga itu sampah kembali tercampur di TPST dan dipilah kembali oleh staf TPST untuk dijual berdasarkan jenisnya masih memiliki nilai ekonomis. Nah, hasil penjualan ini diambil oleh pengepul tetapi tidak diarsipkan dan tidak dilaporkan ke ITB. Nah, hasil penjualannya itu sehari mendapatkan 400 sampai 600 ribu per minggu dan dibagi langsung ke 8 orang petugas pengolahan sampah yang ada di TPST ITB. Kemudian yang ketujuh itu pengangkutan ke TPA juga 2 sampai 3 kali sehari dan paling lama 24 jam dan diambil langsung oleh DLHK. Ketiga itu adalah perencanaan roadmap ekonomi sirkular. Perencanaan roadmap ini berdasarkan literatur yang dibaca, yaitu MIT case study yang dilakukan oleh MacArthur Foundation. Didapatkan kalau misalnya roadmap untuk melaksanakan ekonomi sirkular itu terdiri dari 5. Pertama, fase pertama yaitu understanding existing condition. Di 2 kegiatan tahap sebelumnya itu wawancara merupakan salah satu tahap pada fase 1, yaitu untuk memahami kondisi existing yang ada di ITB dan ditemukan kalau misalnya solusi seperti tempat sampah yang terpilah itu bukan solusi yang dapat memberikan hasil yang baik, karena pada kenyataannya sampah yang ada di ITB masih tercampur dan tidak adanya pengurangan sampah yang dibuang ke TPA. Kemudian yang kedua adalah pilot study for solution. Di sini tim SCIC menawarkan beberapa solusi seperti uh, bank sampah dan lain-lain. Namun solusi tersebut masih dibicarakan dan belum melakukan pilot study di gedung terpilih yang ada di ITB. Nah, pilot study ini digunakan untuk menentukan solusi terbaik. Kemudian yang ketiga adalah teknologi development. Setelah mendapatkan hasil dari pilot study yang mana yang memungkinkan hasil yang paling baik, maka teknologi itu diperkembangkan yang akan membantu untuk mengimplementasikan dan scaling up di seluruh tempat yang ada di ITB. Lalu yang terakhir adalah further action. Further action ini langkah yang dapat dilakukan ke depannya uh, untuk mengembangkan skala implementasi dan kebijakan yang ada di TB. Nah, berikut adalah kegiatan dilakukan, yaitu melakukan kegiatan bincang kota dengan mengundang beberapa stakeholder yang ada di kota Bandung. Cukup sekian penjelasan kegiatan yang sudah dilakukan tentang ekonomi sirkular. Terima kasih.